Puji Tuhan. Saya tadi waktu duduk melihat yang tamborin ini sukacita, penuh dengan tawa. Cuman satu orang, yang tiga kurang. Yang satu orang ini sambil menari, mukanya senyum. Memang hari ini harusnya hari yang bersukacita. Amen. Coba lihat muka, ada. Nah, lihat. Kalau ada yang murung mukanya, hari ini harus bersukacita ya. Kenapa? Karena hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Ya, pagi hari ini saya akan mengajukan satu pertanyaan supaya Bapak Ibu memahami. Apa arti kebangkitan Yesus bagi, silakan tulis bagimu, bagiku, bagi siapa saja. Kita buka di dalam Lukas pasal 24. Kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Saya undang kita sama-sama berdiri. Bapak Ibu perhatikan saya yang baca ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya, tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa di surga, kami kembali diperkenankan membaca firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menimbulkan iman kami, tetapi kami lebih bersukacita lagi pagi hari ini kami mendengar berita yang langsung disampaikan oleh malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Saya ingin nyanyikan satu lagu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memudahkan. Dia akan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya undang kita sama-sama berdiri, coba kita nyanyi. Saya mau lihat wajah-wajah yang muram itu supaya jadi nyanyi dan penuh dengan senyum. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup,
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, kita sudah membaca ayat firman Tuhan. Ya, tadi dikatakan pagi-pagi benar mereka sudah siapkan rempah-rempah untuk pergi ke kubur dengan satu pemikiran untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dalam Injil lain disebutkan sementara mereka berjalan, mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu yang sedemikian besar dan berat, karena mereka wanita-wanita semua. Mungkin dalam perjalanan mereka katakan kamu yang kuat, kamu yang kuat, tapi katakan oh aku nggak kuat, kita sama-sama aja. Tapi tidak diduga setelah mereka sampai di kubur, ternyata batu itu sudah terguling. Batu itu sudah terguling dan ada dua malaikat yang berkata. Perkataan ini yang kita harus perhatikan. Mengapa kamu cari yang hidup di antara yang mati? Ini suatu perkataan yang kalau kita baca di sepanjang firman Tuhan, cuman sekali ini saja yang disebut. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ya tahu? Nah, itu sebabnya ketika nyanyi tadi kita lakukan, yang kita nyanyikan anak Allah, saya yakin sekali yang memberikan, ya, yang menciptakan, yang mengkompos lagu ini adalah orang yang memahami akan makna kebangkitan Kristus. Sebab itu pagi hari ini saya memberi tema apa arti kebangkitan Yesus atau kebangkitan Kristus bagimu dan bagiku. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu sebutkan. Apa arti kebangkitan Kristus bagiku? Coba ngomong. Kalau belum ngomong berarti belum memahami. Tapi kalau sudah ngomong berarti mudah-mudahan memahami. Nah, mari. Ketika Yesus telah mati, dikuburkan. Bapak Ibu tahu, pemerintah, otoritas agamawi dan pemerintah, dua lembaga berusaha untuk meredam kebangkitan Kristus. Ya, pada hari persiapan baik tua-tua, Farisi, ya, imam-imam kepala datang kepada Pilatus. Si penyesat itu ngomong bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Kalau nanti mayat ini dicuri oleh murid-muridnya dan memberitakan bahwa dia telah bangkit, penyesatan terakhir ini lebih parah daripada penyesatan pertama. Oleh sebab itu, tolong berikan serdadu-serdadu yang layak untuk menjaga kubur Yesus. Apa kata Pilatus? Nah ini dia, pergilah. Serdadu-serdadu itu pergi sekaligus membawa stempel. Jadi di pintu kuburan itu stempel. Artinya tidak boleh seorang pun menggeser. Ada dua kekuatan. Satu kekuatan pemerintah saat itu. Satu kekuatan agamawi. Dua kerjasama untuk membentengi supaya jangan terjadi kebangkitan. Tapi kedua kuasa ini tidak sanggup untuk menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Batu itu digulingkan dengan cara apa? Sebelumnya ada gempa. Nah, akhirnya batu itu terguling dan Yesus benar-benar bangkit. Setelah kejadian begitu pun masih juga diusahakan dengan kalau kita baca di dalam Matius ada tema yang berkata dusta mahkamah agama. Semua serdadu ini yang sudah disuruh untuk menjaga kuburan Yesus memberitahukan benar dia bangkit, benar. Jangan ngomong. Keluarkan duit. Tutup mulut. Jadi apa? Kebohongan untuk menutupi kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada tiga kekuatan. Satu kekuatan pemerintah,
Satu kekuatan agamawi, satu lagi kekuatan apa? Kekuatan apa? Hepeng. Untuk meredam kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak bisa diredam. Kebangkitannya tidak bisa diredam dan nyata. Yang pertama kali ngomong dia bangkit itu adalah justru malaikat. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara yang mati? Nah, pagi hari ini makna kebangkitan itu bagi kita bagaimana? Setelah wanita-wanita ini datang dan bertemu dengan malaikat, mereka tadinya bersedih, mereka pikir bahwa mayat itu dicuri. Tetapi setelah mendengar itu mereka bergegas lari. Di dalam Injil Markus di sana dicatat. Injil Markus pasal 16. Pesan daripada dua malaikat itu. Pergi ke Galilea. Di sana dia akan bertemu dengan kalian. Karena apa yang sudah dikatakan. Tapi nanti Bapak Ibu baca di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Ya, ada satu nama yang disebut. Siapa namanya? Nanti Bapak Ibu baca. Nah, saya mau ngomong dulu. Di antara murid-murid Yesus, sebenarnya ada dua murid yang sangat-sangat, satu sedih. Sangat sedih, tapi tidak ada pertobatan. Satu sedih, bertobat, tapi tidak sempat untuk meminta maaf. Siapa dia? Satu, Yudas. Dia yang mengkhianati Yesus. Setelah dia ambil uang itu, dia gantung diri. Tidak datang. Jadi dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi hanya merasa menyesal. Dia lakukan perbuatan. Tapi ada satu. Siapa dia? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waktu dia menyangkal Yesus, dan begitu ayam berkokok, dia sadar, oh Yesus sudah ngomong. Benar, aku telah menyangkal dia. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan, dan momentum itu kita tahu, tidak ada kesempatan daripada Petrus untuk datang sujud minta maaf kepada Tuhan. Tidak. Kenapa? Dalam prosesi pengadilan, terus sampai ke Golgota, murid-muridnya malah lari, tidak berani, takut. Jadi menurut saya tidak ada kesempatan untuk meminta maaf. Sekarang saya tanya, sebagai seorang anak, kalau tahu kita telah melukai hati orang tua, kita sadar, kita tahu, terus orang tua meninggal, kita tidak sempat datang minta maaf. Saya bertanya, kondisinya bagaimana? Sedih? Sedih. Tapi saya mau katakan hari kebangkitan ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena tidak diduga malaikat berkata kepada wanita-wanita itu, pergi ke Galilea, di sana dia akan menemui kamu. Katakan kepada murid-murid lain, katakan juga kepada Petrus, namanya khusus disebutkan oleh malaikat. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya kebangkitan itu memberikan pengampunan yang final. Pengampunan yang sungguh-sungguh kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersalah, dosamu diampuni. Saya tanya, sukacita atau tidak? Halo, sukacita atau tidak? Kalau di dalam pengadilan sudah tahu bahwa membunuh itu, apalagi pembunuhan berencana, tidak lain dan tidak bukan, terdakwa duduk di kursi terdakwa, dia tunduk. Yang dia bayangkan, bagaimana kalau ketok palu menyatakan aku harus dihukum mati karena pembunuhan berencana. Tapi begitu palu diketok, tok, dia dibebaskan. Saya rasa mungkin dia duduk, dia langsung lompat bersukacita. Kenapa? Kesalahannya diampuni. Bapak Ibu dapat bayangkan nggak bahwa Petrus itu pada waktu dia sadar dia salah, dia sadar dia telah menyangkali Tuhannya, dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk meminta maaf. Sementara Yesus dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota dan mati akhirnya di atas kayu salib. Saya rasa dialah murid yang paling sedih. Dialah manusia yang paling sedih pada waktu itu.
Tapi ketika berita kebangkitan itu namanya disebut, kasih tahu kepada Petrus, aku akan temui dia di sana. Dia berkata, oh betapa hatinya begitu bersukacita. Oleh sebab itu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu arti kebangkitan Kristus bagimu dan bagiku? Coba kita buka dulu satu ayat. Dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-24 dan 25 kita coba baca. Roma pasal 4 ayat 24 dan 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kalau kita baca ayat ini saja mungkin kurang memahami. Coba naik lagi lebih atas ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini tentang Abraham. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun telah Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban yang hidup, dia percaya kalaupun anakku ini mati karena janji, tapi Allah sanggup membangkitkan dia. Untuk itu makanya dia sudah terima kembali. Ketika pemikiran dan iman dia berkata demikian. Kalaupun Tuhan menyuruh aku mengorbankan anakku, tapi aku percaya anakku ini akan bangkit. Maka firman Tuhan katakan, keyakinan demikian, kepercayaan yang diperhitungkan kepada Abraham. Tetapi bukan hanya kepada Abraham saja, juga kepada kita yang percaya bahwa Yesus bangkit. Kita tidak bisa menolak bahwa kebangkitan Kristus itu luar biasa. Apa sebab saya katakan? Pertama tadi, ada 3 pihak, pemerintah, otoritas agamawi, uang, sudah coba menutupi kebangkitan Kristus. Tapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Benar Yesus bangkit. Dan apalagi bahwa Yesus bertemu dengan orang-orang yang memperlihatkan Dia bangkit. Tapi Bapak Ibu tahu nggak orang-orang ini bagaimana hidupnya? Ada banyak, tapi saya mau kasih satu contoh saja. Kasih 2 contoh, 1 Petrus dan 1 Paulus. Waktu Paulus bertemu dengan Yesus yang bangkit dalam perjalanan menuju ke Damsyik, apa yang dia lakukan? Saat itu dan selanjutnya hidupnya penuh dengan perubahan. Hidupnya bertolak belakang dengan hidup pertama. Apakah ini bukan menjadi kesaksian hidup bahwa orang yang bertemu dengan Kristus yang bangkit hidupnya berubah? Petrus dan kawan-kawan masih ingat pada waktu Petrus dan kawan-kawan tersembunyi ya di dalam ruangan terkunci karena otoritas agama ini sudah merilis bahwa Kristus bukan bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh semua murid-muridnya dan merilis bahwa Dia bangkit. Itu pembohongan menurut otoritas agamawi pada saat itu. Maka murid-muridnya semua berada dalam ruangan terkunci, tidak berani keluar. Tapi ketika wanita-wanita yang pergi ke kuburan dan bertemu dengan malaikat dan berkata Yesus telah bangkit, bukan hanya takut, sukacitanya melebihi ketakutan. Sebab apa? Kalau baca di Injil yang lain, Petrus berlari secepat kilat untuk melihat kubur itu. Apakah dia takut? Tadinya kan dia tersembunyi, terkurung dalam ruangan terkunci. Tapi kenapa kali ini dia keluar dari ruangan terkunci dan lari seketika secepat itu ke kubur untuk melihat? Berarti apa? Hilang ketakutan. Halo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih hidup penuh dengan ketakutan? Masihkah Bapak Ibu hidup penuh dengan begitu depresi? Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kebangkitan Kristus mengubah segala-galanya.
Yang pertama yang menjadi manfaat kita adalah satu, bahwa dosa kita benar-benar sudah diampuni. Yang kedua, baca ulang ayat 25 ini. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita dibenarkan. Kita diselamatkan. Ya, itu sebabnya Paulus menulis di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Kita baca Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kita ngaku dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kebangkitan Kristus jelas bagi kita adalah satu pembenaran. Artinya dosa kita sudah diampuni. Tidak ada lagi dosa yang diingat-ingat. Sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Dia tidak ingat lagi. Sementara Bapak Ibu kalau ada yang berdosa, mungkin Bapak Ibu duduk termenung, berpikir, bagaimana mungkin aku bisa berdoa karena aku berdosa. Tapi Tuhan, tanpa dia ngomong bahwa Petrus sudah diampuni, dia hanya pesan, kasih tahu Petrus, ketemu sama saya di Galilea. Kalau ada orang yang kita salahi, yang kita perlakukan tidak baik, kita rasa mungkin orang itu benci sama kita, tapi kalau ada pesan, saya mau ketemu dengan orang itu, saya mau bersuka cita dengan orang itu, dia pasti sebelum ketemu dia udah pikir, oh berarti aku sudah tidak dimarahi, aku sudah tidak didendam, karena ternyata aku masih diterima untuk bisa ketemu dengan dia. Betul atau betul? Kebangkitan Kristus, satu, bahwa dosa kita benar-benar sudah dihapus. Kebangkitan Kristus yang kedua adalah keselamatan kita nyata dan jelas. Itu sebabnya Paulus katakan begini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, kita baca. Ya, apa yang Paulus katakan. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Paulus katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Halo Bapak Ibu, dosa kita sudah diampuni. Minggu lalu kalau saya tidak salah, saya katakan ketika dosa kita sudah diampuni, maka ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Makanya kalau kita sakit, kita tidak, Tuhan sembuhkan aku. Harusnya tidak berdoa begitu. Harusnya kita berdoa, Tuhan terima kasih. Aku telah Tuhan sembuhkan. Aku tunggu kesembuhan dan aku terima kesembuhan itu daripadamu. Kenapa? Karena ketika dosa kita sudah diampuni, otomatis satu paket sakit kita pun disembuhkan. Masih ingat waktu orang datang membawa Yesus di atas tandu, dan ketika dia tidak bisa masuk, dia turunkan dari atas atap. Apa yang Yesus katakan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pagi hari ini kita bersuka cita. Dan Petrus mengungkapkan sukacitanya begini. Saya tanya dulu. Siapa sini? Ini Pak Sandi nih, Sandi Sinaga. Semalam telepon saya bahwa minggu depan anaknya mau diserahkan. Saya tanya dulu. Anak yang keberapa itu? Kedua. Waktu anak kedua lahir, sukacita enggak? Sukacita ya. Ada di sini anak yang lahir dan enggak sukacita? Tapi anaknya bisa sukacita enggak? Halo? Halo? Begitu anak lahir, kita gendong dari setelah dibersihkan oleh bidan, anaknya bisa sukacita enggak? Hah? Bisa? Lu jawab dulu, bisa enggak? Bisa? Enggak kan? Karena dia belum tahu kan? Nah, sekarang bagaimana sukacitanya Petrus? Dia tahu ketika anak lahir orang tua sukacita, dan dia sendiri lahir. Dia sendiri lahir dan dia sukacita. Kita baca ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3.
Apa yang dikatakan? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus menyatakan betapa sukacitanya karena dia dilahirkan kembali. Tadi saya tanya, anak yang baru dilahirkan pasti nggak bisa bersukacita karena dia belum mengerti. Tapi ini Petrus, ketika Yesus bangkit, dia katakan kebangkitan Kristus telah melahirkan aku kembali. Dan dia sukacita. Jadi kita patut bersukacita karena Tuhan kita sudah bangkit. Ya, pertama tadi dosa kita sudah dihapuskan. 2, keselamatan kita nyata. Yang ketiga ya, supaya kita jelas ya. Yang ketiga, kita buka Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah, yaitu Yesus, kepala tubuh, yaitu jemaat. Saya mau tanya dulu, saya mau kasih gambaran. Ketika ini kepala, ini tubuh. Ya. Ini anak ini. Ibu-ibu pasti tahu. Saya baca, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dari yang segala sesuatu. Ibu-ibu, kelahiran normal, yang lahir dulu kepala atau badan? Kepala. Kalau Yesus dikatakan kepala dan badan itu kita adalah jemaat. Ini adalah jemaat. Dikatakan bahwa kebangkitan itu sama seperti Petrus katakan kelahiran baru. Ini yang lahir dulu. Otomatis badan ikut enggak? Badan ikut enggak? Artinya kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita. Amin. Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita. Kalau kita meninggal, jangan terlalu sedih. Itu proses kita dilahirkan kembali dan untuk dibangkitkan dan bertemu dengan Tuhan. Ya. Ada orang yang hidupnya waktu suami istri, hidupnya macam kucing dan anjing. Ribut kali. Tapi udah meninggal, nangisnya gorong-gorong. Siapa itu? Saya udah lihat satu orang sahabat saya. Saya lihat seorang sahabat saya. Wah, waktu hidup satu orang satu. Mungkin karena banyak uang. Tapi begitu berita salah seorang meninggal, nangis sampai begitu besar. Semua orang lihat, orang ketawa. Sebelum meninggal aja kamu sudah ada pasangan yang akan kamu jodohkan. Sekarang begitu meninggal kau nangis sekali. Itu orang yang tidak memahami makna hidup. Ya. Tapi orang Tapanuli justru kalau meninggalnya sudah tua betul, baru sukacita. Tapi kalau meninggalnya masih muda, sedih ya. Sedih kan. Tapi kalau sudah tua, apalagi umur 80, anak-anak semua sudah jadi jenderal, anak-anak sudah jadi pengusaha, potong berapa ekor sapi. Dan semuanya pada menari-nari. Harusnya iman Kristen kita, baik muda maupun tua kalau meninggal, harusnya tidak sedih. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan tubuh. Apalagi? Coba kita buka lagi Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepadanya. Ini berbicara tentang Yesus. Saya ubah ia itu. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tadi Paulus katakan, kalau Yesus tidak bangkit artinya masih ada dalam kubur. Apakah dia bisa duduk di kanan Allah Bapa menjadi advokat kita? Menjadi pengantara kita?
menjadi pribadi yang selalu berdoa untuk kita. Enggak bisa. Tapi justru dia bangkitlah, sekarang duduk di kanan Allah Bapa, dia bisa menjadi pengantara kita. Advocate, our advocate, kita punya pengantara. Jangan bayangkan advokat di dunia ya. Ini advocate Yesus yang selalu membela kita. Kalau di dunia kadang-kadang siapa yang memberi uang itu yang dibela, betul atau betul? Tapi ini enggak, ini betul-betul dia menjadi pembela kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi sedih, ada Tuhan yang membela. Bapak Ibu lagi susah, ada Tuhan yang membela. Karena dia mati, dia bangkit ke surga, dia duduk di kanan Allah Bapa dan dia senantiasa memperhatikan kita. Our Gusti ora sare. Tuhan kita tidak tidur, dia tahu. Dia tahu segala-galanya. Saya ketika peristiwa terjadi pada diri saya sadar sesadar-sadarnya. Apa yang peristiwa saya lakukan, yang saya alami 2 tahun yang lalu. Ketika saya sedang memperbaiki rumah, saya memegang jendela, satu tangan pegang bor sambil ngebor di lantai 3, dan di lantai 3 itu di lubang jendela bawah, mungkin kurang lebih ada 15 meter. Nggak jatuh, selesai. Tapi esoknya ketika si Ucok dia baru mau mengoleskan kuasnya saja, baru dia buka mau ngoles kuasnya, jendela itu jatuh. Kalau semalam seperti itu, bahwa engselnya memang sudah kropos. Begitu saya buka, saya pegang, dan saya ngebor, jatuh. Saya pasti ikut dalam, jatuh. Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Saya kadang-kadang terkagum-kagum kalau kita berdoa, Bapa, ya, jangan membawa kami ke dalam sakit, penyakit, pencobaan, dan lain sebagainya. Jauhkan kami daripada kecelakaan, malapetaka, dan lain sebagainya. Tuhan betul-betul pelihara kita. Kita patut bersuka cita, Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Tadi sudah ya satu, kebangkitan Kristus membenarkan kita, artinya semua dosa kita sudah dihapus. Kebangkitan Kristus menyatakan keselamatan kita full. Kebangkitan Kristus, apalagi kebangkitan Kristus merupakan kelahiran baru kita, hidup baru. Kebangkitan Kristus, dia duduk di kanan Allah Bapa, dia berdoa untuk kita. Sekarang ayat satu lagi. Kalau Yesus tidak bangkit, kaplinganmu tidak tersedia, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 2, kita baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kebangkitan Kristus menjamin tempatmu, kaplinganmu, walaupun engkau tidak mencet kaplingan yang di surga, engkau tidak cet, engkau tidak siapkan tempat tidurnya, engkau tidak siapkan perabotnya, tapi Tuhan itu sudah siapkan. Artinya apa? Anytime kita pulang, sudah tersedia kaplingan itu bagi kita. Amin. Oleh sebab itu, kita patut bersuka cita pada pagi hari ini atas kebangkitannya. Cukup 4 fakta saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa kebangkitannya tidak bisa dieliminir, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditutupi oleh 3 kekuatan dunia ini. Apa nggak cukup kuat nih? 1 pemerintah, 2 otoritas agama, 3 uang. Siapa yang bisa mengalahkan 3 otoritas ini? Nggak bisa. Hanya kuasa kebangkitannya yang bisa mengalahkan. Kebangkitannya menghapuskan dosa, sehingga Petrus bersuka cita. Petrus bersuka cita. Oh, tadinya saya nggak sempat untuk meminta maaf. Ternyata Tuhanku bangkit. Dia memanggil aku, dia cepat lari. Walaupun tadinya di dalam ruangan terkunci, nggak berani keluar. Karena apa?
Otoritas agama merilis satu berita bahwa Yesus bukan bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga mereka semua terkurung, takut. Anda apa yang Anda takut? Takut masa depanmu? Takut PHK? Takut nggak lulus? Atau takut belum dapat jodoh? Halo? Tuhan siapkan semua. Karena kebangkitannya luar biasa bagi Anda dan bagi saya. Jangan pernah bermuram hati melalui kebangkitannya. 4 hal saya sudah sampaikan, saya pikir sudah cukup bagi kita. Ya, oleh karena itu bersukacitalah hari ini. Saya undang kita sama-sama berdiri.